Pernah kepikiran nggak sih, di tengah hidup yang sibuk banget kayak sekarang, gimana caranya biar persahabatan kita itu awet? Gimana caranya ikatan yang udah kita bangun dari dulu bisa tetap kuat sampai puluhan tahun kemudian? Ini pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah hadapi ya. Nah, pertanyaannya jadi lebih dalam lagi nih. Gimana caranya sekelompok temen bisa benar-benar berubah jadi kayak keluarga? Yang ikatannya itu buat selamanya. Di pembahasan kali ini, kita akan bedah sebuah kisah nyata dari sekelompok orang yang nemuin jawaban yang ternyata sederhana tapi kuat banget. Yuk kita kenalan dulu sama tokoh utama cerita kita, IKH76. Mereka ini bukan sekedar grup teman biasa loh, mereka ini adalah sebuah komunitas yang berhasil nemuin cara unik buat ngejaga api persahabatan mereka tetap nyala, bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Kita semua tahu lah ya, gampang banget kehilangan kontak. Ada aja alasannya, kerjaan, keluarga, jarak, semuanya itu kayak jadi penghalang. Hubungan yang tadinya deket banget bisa pelan-pelan merenggang. Nah, karena ini pengalaman yang umum banget, makanya kisah IKH76 ini jadi terasa spesial. Jadi gimana caranya mereka bisa gitu? Ternyata, semuanya itu berawal dari sebuah percikan ide. Satu gagasan yang simple banget, yang kemudian tumbuh jadi tradisi yang kuat. Yuk kita lihat gimana awalnya. Ini semua mulainya bukan dari rencana yang heboh atau gimana-gimana loh. Cuma dari satu momen di tahun 2005. Dan ya, seperti ide-ide terbaik lainnya, ini tuh bukan sesuatu yang rumit, tapi sebuah gagasan sederhana yang muncul gitu aja. Dan yang bikin keren, semua ini ternyata datangnya cuma dari satu orang, Surya. Tanggal 2 Juli 2005, dialah yang mencetuskan gagasan itu. Ini bukti nyata banget ya gimana satu tindakan kecil dari satu orang aja bisa jadi fondasi buat sesuatu yang besar dan langgeng. Idenya itu adalah pengajian keliling. Apaan tuh? Gampangnya gini, ini adalah sebuah pertemuan rohani yang tempatnya pindah-pindah. Konsepnya sederhana banget. Setiap pertemuan diadain di rumah anggota yang berbeda secara bergiliran. Oke, biar tradisi kayak gini bisa jalan terus, kan logistiknya harus gampang ya. Nah, solusi mereka itu brilian banget sih. Simpelnya, iuran rutin dari setiap keluarga. Ini komitmen kecil yang akhirnya ngehapus beban dari tuan rumah dan mastiin semua orang bisa ikut tanpa mikir dua kali. Inilah yang bikin tradisi ini tetap hidup. Oke, sekarang yuk kita kupas tuntas. Sebenarnya apa aja sih yang mereka lakuin di setiap pertemuan pengajian keliling ini? Apa yang bikin acara ini begitu efektif buat ngeratin ikatan mereka? Ternyata ada 4 pilar utama di setiap acara mereka. Pertama, ada siraman rohani dari ustadz buat menyejukkan hati. Kedua, mereka sholat berjamaah, yang memperkuat ikatan spiritual. Ketiga, nah, ini nih yang ditunggu-tunggu, makan bersama. Dan yang terakhir, mereka selalu foto bareng, mengabadikan momen kayak satu keluarga besar. Ritualnya simpel, tapi maknanya dalam banget. Dan komitmen mereka itu, wah nggak kenal jarak sama sekali. Coba deh lihat ini. Dari Jakarta, tradisi ini jalan terus sampai ke Bandung di rumahnya Lucy, bahkan nyebrang pulau ke Medan di rumahnya Ruli. Ini udah bukan acara lokal lagi, tapi bukti nyata komitmen mereka buat tetap nyambung, nggak peduli sejauh apapun jaraknya. Sampai sini, kita mungkin mikir ya, ini cuma kumpul-kumpul biasa aja kan? Tapi, disinilah kita bakal lihat fungsi yang sebenarnya. Kita bakal pindah dari apa yang mereka lakuin ke kenapa hal itu jadi penting banget. Nah, ini dia poin kuncinya. Kalau dilihat dari luar, ini emang kelihatannya kayak pertemuan sosial bulanan biasa. Tapi, pada kenyataannya, pengajian keliling ini adalah jantungnya, mesin penggerak utama bagi seluruh komunitas IKH76. Jadi, fungsinya apa aja? Ini bukan cuma kumpul-kumpul biasa. Ini jadi motor utama buat silaturahmi. Jadi pusat koordinasi buat macam-macam kegiatan. Bahkan, rencana segede perayaan hari ulang tahun emas mereka itu lahirnya ya di sini. Dan yang paling transformatif, ini ngelibatin seluruh keluarga. Jadi ikatannya bukan lagi antar teman, tapi udah jadi persaudaraan antar keluarga. Cerita IKH796 ini bukan cuma tentang mereka loh. Di dalamnya itu ada pelajaran universal, semacam ya cetak biru yang bisa kita semua contek buat hidup kita masing-masing. Intinya tuh ini, sebuah ritual yang dilakukan secara konsisten, sekali lagi konsisten, dan sederhana, itu bisa jadi fondasi paling kuat buat bangun komunitas yang bertahan seumur hidup. Kuncinya yaitu konsisten dan simple. Jadi, setelah ngeliat gimana satu ide simpel bisa jadi perekat persahabatan puluhan tahun, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Kira-kira ritual sederhana apa sih yang bisa kamu mulai? Entah itu makan bareng tiap bulan, video call tiap minggu, apapun itu, buat ngebangun dan ngerawat komunitas kamu sendiri.